Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin. Adab seorang pedagang. Apabila engkau termasuk orang yang berprofesi sebagai pedagang, maka dalam seluruh transaksimu engkau diharuskan menghindari transaksi yang tidak sah, jual beli yang haram dan makruh. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang demikian ini, maka pelajarilah hukum-hukumnya, karena itu merupakan kewajibanmu dan tidak ada alasan bagimu untuk tidak belajar. Dosa jadi kalau kita tidak belajar masalah apa yang diharamkan di dalam perdagangan, sedangkan kita pedagang, maka hukumnya berdosa. Jadi hukum menuntut ilmu wajib bagi pedagang di ilmu dagangnya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, orang yang tidak memahami hukum agama maka tidak diperbolehkan berjual beli di pasar kami. Di zaman Umar bin Khattab tak boleh orang berdagang kecuali tahu dulu ilmu dagangnya, bukan ilmu untungnya, ilmu apa yang diharamkan dan apa yang dimakruhkan, apa yang disunnahkan. Karena orang yang belum memahami hukum agama akan memakan riba, sedangkan ia tidak menyadarinya. Inilah pesannya, dan memang keadaan seperti yang beliau radhiyallahu anhu jelaskan. Dalam berdagang hendaknya engkau selalu bersikap adil dan menempuh jalan memberi maaf dan bermurah hati. Kita berdagang ini juga harus memberi maaf, tak boleh marah-marah, tak boleh cepat marah. Apalagi yang kita hadapi ini raja, pembeli adalah raja. Jadi bagaimanapun orang dulu bilang, kalau kau nggak berhadapan sama pembeli seperti perempuan yang nakal itu ya, berhadapan sama pembelinya, sama pelanggannya. Alhamdulillah. Maksudnya kita harus menghormati si pembeli, bagaimanapun kalah, bagaimana hebatnya pun kita pedagang ini. Ini orang kayaknya begini, tetap sabar. Bersabar harus kita sama pembeli. Walaupun ini orang sepertinya begini, sepertinya banyak sepertinya, tetap kita pegang sabar. Mungkin dia menilai kita bagaimana, tapi Allah lah yang menilai kita lain. Allah menilai kita dengan kemuliaan. Jadi dalam berdagang engkau selalu bersikap adil, harus adil juga, dan menempuh jalan memberi maaf, terus memberikan maaf dan bermurah hati. Barang dagangan kita jadi berkah, walaupun tidak laku, tapi barang dagangan kita jadi berkah. Saya ingat dulu saya punya kai satu ya, kai kita dulu namanya Habib Alwi. Habib Alwi ini orangnya hitung pun susah, bukan orang pintar ya. Dari kecil kerjaannya ya Allah, ya orang susah memang orang susah bukan. Tapi dia punya istri cukup mampu. Cuma gara-gara apa? Ini Habib kalau ke pasar, apa yang diambilnya? Tahu karet buat gelang-gelang, karet buat bisa bungkus juga, bungkus nasi gitu. Dari jalanan ke rumah itu dia ngumpulin karet tuh, sampai di pasar banyak, kumpulinnya jualnya. Sampai orang Cina yang melihat dia berdagang di depan, dia dagang di depan toko orang, dagangnya buku. Cuma tadi orangnya penyabar, orangnya diam, sabar, rajin. Akhirnya orang Cina yang punya toko itu bilang, kamu mau punya toko lah? Nah ini tokonya ambil, buka toko di sini.
punya buka toko, bayarnya gampang, cicil aja. Sampai punya toko, sampai alhamdulillah jadi orang kaya. Nah dulu apa modalnya? Sabar itu tadi. Itu sabar. Macam-macam yang melakukan. Karena dia punya ini agak suara ini Habib agak pingsan. Jadi dimainin orang kadang-kadang. Ya, di ini kan. Tapi dia sabar gitu. Bersabar sama pembeli, bersabar sama segala-galanya. Nah orang-orang ini heran kenapa ini pelanggan senang beli di situ. Padahal tempat lain banyak lebih murah. Tapi senang dibilang, subhanallah kalau ngambil barang sama Habib ini, kami heran barang kami cepat laku. Walaupun tempat lain lebih murah, tapi lakunya lama. Tapi kalau ngambil barang sama dia ini, subhanallah, baru kita beli sampai di tempat, tidak lama ada yang beli. Walaupun untung kami sedikit, tapi enak lihat berputar terus. Jadi semenjak itulah kami berbelian sama Habib ini. Nah, apa-apa agak mahal sedikit, tapi barang kami lah laku. Akhirnya jadi. Ini semuanya berkat apa? Kadang-kadang kita jangan lihat harganya. Kadang-kadang kita ngambil sama orang ini punya barokah. Mungkin orang ini hatinya baik. Atau bukan orang Islam, mungkin gara-gara kebaikan. Karena orang yang bukan Islam atau non-muslim, jikalau dia hatinya baik, sering nolong orang, apa-apa, Allah balas di dunia mereka. Di akhirat ada balasan lagi sudah. Di dunia ini dibalas sama Allah. Dia berbuat baik, kebaikan juga dia dapat. Dia buat jahat, tambah lagi dunia akhirat dia dapat. Nah, jadi Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad di sini mengatakan, dan Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk menyebarkan maaf ini di pasar kita, di toko kita. Walaupun bagaimanapun rasa, kita sudah siapkan bahwa kita akan memaafkan siapapun. Nah, kita memaafkan orang ini, wa anta'fu aqraba littaqwa. Berilah maaf, itulah jalan paling dekat untuk kita mendapatkan titel hamba yang bertakwa. Nabi Muhammad ini bukan lagi itu Yahudi menghina dia. Sampai Rasulullah SAW ini pernah ditarik serbannya sampai merah. Sayyidina Umar marah. Nabi Muhammad kekasih Allah. Allah kalau mau marah langsung marah Allah. Kekasihnya yang diganggu ini. Tapi Allah ini bukan menilai dengan bahwa marah itu hebat. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kemuliaan yang ada pada diri Nabi Muhammad, apa? Memberikan maaf kepada orang tersebut. Dengan memberi maaf ini tadilah Allah tersenyum. Itulah kita kalau ada keluarga, ada orang yang jahat sama kita, tidak usah kita dendam. Bukan kita tak berani. Kita bukan, pandangan hidup kita ini sudah mau nambah ilmu. Pandangan hidupnya bukan melihat yang kecil-kecil kotoran ini. Dia punya jalan hidup sendiri, jalan hidup, perjalanannya, tujuannya, nur, cahaya semuanya. Jadi tidak pernah mereka dendam. Kenapa kau tidak dendam sama saudaramu itu? Kenapa kau tidak balas mereka? Kenapa kau tidak pukul juga mereka? Kenapa kau tidak? Nah, aku tidak berbuat itu karena aku pengen apa? Allah tersenyum. Kita tahu dengan kita tidak dendam, tidak marah, Allah yang senang sama kita. Allah senyum dengan. Tidak ada apa-apanya dengan apa yang kita dapatkan di dunia ini dengan senyumnya Allah. Allah senyumnya Allah yang punya dunia. Jadi memang hidup kita ini sudah memang mencari ridhonya Allah. Kenapa engkau tidak membalasnya? Kenapa tidak marah? Kenapa dia? Aku mau dapat Allah senyum ini nah. Karena aku hidup untuk dia, bukan untuk orang-orang ini. Nah, kalau orang sudah berpikirnya ke sana, manusia ini rusak gara-gara pikiran dia sendiri. Manusia ini menjadi hina gara-gara pikiran dia sendiri. Kalau pikirannya benar, jadi orang benar, terangkat derajatnya. Yarfa'illahilladzina amanu. Allah bilang, Allah mengangkat bagi orang derajat orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu
darajat. Di antara satu derajat ke derajat yang lain itu, kata Ibn Abbas, panjang perjalanannya 500.000 tahun. Ya Allah, ambil derajat ini. Derajat di dunia ini tidak seberapa. Orang bisa naik derajat sebentar aja di dunia ini. Tapi kalau di sana 500.000 tahun antara derajat ke derajat. Tapi sayang tidak ambil kedudukan ini. Ini kedudukan, inilah ujian dunia. Kalau kita lulus, kita selamat. Namanya kita bukan orang dunia. Kita orangnya Nabi Muhammad SAW yang hidup memang mau mencari senyumnya Allah. Nah, di situ dia cari. Ya, ini dia tempatnya, ambil. Ini dia dapat, aku ambil lagi, dapat lagi. Untung itu. Itulah keberuntungan. Itulah kemuliaan, itulah kehormatan diri kita. Orang-orang yang terhormat. Lihat, di Islam hatta berdagang pun disuruh kita memaafkan, banyak maaf, banyak ini. Bermurah hati. Kalau kita mau berdagangan bagus, murah hati berdagang. Sudahlah, ada orang nawar sedikit, kasih, jangan kaku. Nggak untung di sini, untung di sini, murah hati harus. Ternyata sedekah ini sampai berdagang pun harus ada bermurah hati juga. Bukan cuma kita berhadapan sama fakir miskin, sama pedagang kita harus bermurah hati. Siapa yang ngajari? Nabi Muhammad SAW. Lihat Nabi Muhammad, bukan main. Umur 9 tahun Nabi Muhammad ini bukan lagi pedagang di pasar pagi. Bawa barang ke negeri Syam dari Mekah. Sudah importir. Eksportir, sudah bawa barang ke luar negeri. Umur berapa tahun? 9 tahun. Kita adakah begitu? Bawa barangnya Zainah Khadijah, umurnya masih muda waktu itu. Jadi memang Nabi Muhammad ini dari kecil dia mengembala kambing sudah, pedagang juga, bawa barang dagangan ke luar negeri. Serta tidak suka bermusuhan, apalagi terlampaui perhitungan. Nah, kita sebagai pedagang jangan senang sama ribut-ribut. Akhirnya tidak berkah bisnis kita. Tambah lagi terlampaui batas. Terlampau batas, jangan sampai. Kalau memang ributnya itu begitu-begitu saja, tapi kalau sudah terlampau perhitungan, jangan pernah senang dengan permusuhan. Orang ini jualan, kita mau jualan juga. Kita banting harga, ada senang dengan permusuhan begitu. Berbanting-bantingan harga. Sampai hitungan yang terlampaui kita lewati. Demi apa? Demi permusuhan tersebut. Jangan senang dengan itu juga. Karena hal ini akan memberi keberkahan yang lebih banyak dan lebih memajukan barang dagangan. Hal ini kenapa? Memberikan maaf, bermurah hati, tidak ada permusuhan, jangan memusuh sama sesama toko, sesama pedagang, maka insya Allah hal ini akan menambah, memberikan keberkahan yang sangat banyak, memajukan barang dagangan kita insya Allah. Kita bilang tidak laku, bisa laku, orang lain tidak laku jualan, kalau kita yang jualan jangan laku bisa. Berkat apa? Berkat murah hati kita, berkat baik. Nabi SAW bersabda, rahimallahu abdun samhan idha ba'a, samhan idha ishtara, samhan idha qtada. Oh, lihat Rasulullah bilang. Rasulullah SAW sampai berpesan untuk kita semuanya, berpesan khususnya untuk pedagang. Apa yang disabdakan Nabi Muhammad? Semoga Allah merahmati seorang hamba yang toleran saat menjual, toleran saat membeli, dan juga toleran saat menagih hutang. Didoakan sudah sama Nabi. Dan doa ini terus sampai detik ini berlaku, doa Nabi Muhammad SAW. Mendoakan apa? Orang-orang yang penuh maaf, memaafkan ketika berdagang. Toleran itu maksudnya memaaf. Menjual, ketika jual beli juga kurang lebih saling memaafkan. Ketika nawar barang juga kurang lebih toleran, saling memaafkan juga sudah. Beredan sampai kita lihat, sampai detik ini kita diajarkan setiap habisnya beredan kita ya, nah supaya berkah.
Kenapa orang dulu itu nyebut beretaan itu? Bukan supaya ini, supaya berkah turun dari Allah. Kalau barang ini berkah, enak. Jangan sampai kita ngomong beretaan itu cuma untuk menyenangkan hati orang begitu-gitu. Memang ada supaya minta barokah beretaan gitu, insya Allah. Langsung nyambung kontak ke Allah. Rahmat langsung nyambung, anugerah langsung nyambung. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Afdalul mu'minina rajulun samhan idha ba, samhan idha ishtara, samhan idha iqtada, samhan idha gada. Sebaik-baik orang yang beriman adalah orang yang toleran ketika menjual, toleran ketika membeli, toleran ketika menagih hutang, dan toleran ketika membayar hutang. Kita lihat orang-orang, kalau mau tahu orang itu baik apa enggak, lihat orang ini sering memaafkan, kurang lebih enggak. Kalau orangnya kurang lebih sering maafkan, ini orang baik. Jangan hati-hati kalian sama orang-orang begitu. Orang-orang begitu, anugerah pertolongan Allah ada di sampingnya terus. Janganlah menjual atau membeli sesuatu kecuali dengan cara ijab qabul yang sah. Karena sistem mu'ata tidak cukup dalam sahnya jual beli. Mu'ata itu ya yang sekarang ini ya, main bayar aja tidak ada ngomong saya beli, saya jual. Ini namanya bai'ul mu'ata. Sebagian ulama mengatakan tidak sah, sebagian ulama mengatakan sah. Nah, Allah bilang tidak cukup, kalau bisa hakim ngomong saya beli ya. Namun sebagian ulama membolehkannya pada barang-barang yang rendah harganya. Ada barang-barang yang rendah kayak bukan barang mahal, bukan rumah, mobil, tidak usah pakai akad jual beli yang seperti sekarang. Pakai sertifikat, pakai ijab qabul. Kalau rumah nggak apa-apa. Sebagian ulama. Pendapat ini diikuti oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan beliau membahasnya di bab tersendiri secara panjang lebar. Jadi jual beli segala sesuatu dengan ijab dan qabul lebih baik serta lebih berhati-hati. Janganlah sekali-sekali berdusta dengan ucapan dalam jual beli, jangan ya. Berdusta, tambah lagi bersumpah. Aku membelinya dengan harga sekian, aku menjualnya dengan harga sekian, atau biasanya aku tidak menjual kecuali dengan harga sekian. Jangan ngomong begitu. Kalau penting jual rezeki tidak akan nyasar ya. Ngomong sesanggupnya aja. Jangan sampai biasanya saya tidak pernah jual begini. Saya begini. Saya tidak pernah sama bapak aja saya jual begini. Nah, jangan. Itu bahasa-bahasa lenggok-lenggokan begitu tidak menjamin rezeki juga. Berkah itu bukan di situ. Berkah itu kita maafkan orang kurang lebih. Saya cuma bisa jual sampai segini Pak harganya Pak. Nah, insya Allah kalau sudah kita niat ngikutin Allah dan Rasulullah, Allah senang sama kita, sudah berkah dan orang itu bakal beli. Kalau memang di situ, di sini. Kadang-kadang di sini tidak jadi beli, besok ada yang telepon ini beli ini. Kadang-kadang barang ini yang laku kita harapkan, tidak tahunya barang yang lain yang laku. Allah punya ini. Yang penting mantapkan hati kita bahwa rezeki dari Allah. Allah udah usahakan. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah dia menentukannya. Hatta satu dunia ini mau menghalanginya tidak bisa. Hatta kita pindah dari pasar pagi ke Segiri ya. Kalau rezekinya bukan di pasar, rezekinya dari Allah bukan dari pasar. Sedangkan ucapanmu tidak jujur, maka engkau akan merugi di samping keuntungan yang engkau harapkan. Kalau sudah kejujuran hilang di dalam perdagangan kita rugi. Kita anggap, kita untung sekarang. Nggak tahunya keuntungan itu malapetaka. Gara-gara masuk uang yang tidak bagus tadi, masuk, kita bilang begini, akhirnya kita bohong, dia begini. Inilah uang inilah, nggak tahunya yang merusak kita. Bagaimana rusak? Tiba-tiba besok ada kecelakaan. Tiba-tiba barang yang kita pesan begini-begini. Tiba-tiba begini, akhirnya habis juga. Malah rugi lagi. Malah ini lagi tak hancur lagi. Tiba-tiba ada yang lari ke duit kita lah. Inilah, itulah. Casingnya masuknya seperti ada untung masuk. Tak tahunya bulan depan mulai ada pengeluaran ini tiba-tiba. Anak kita boros lah, ini boros. Ini beli ini lama itu lebih dari itu pengeluaran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi
Janganlah sekali-sekali bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dalam jual beli. Jangan pernah bersumpah wallah wallah. Jangan. Di Arab itu sering. Kalau kita ke pasar, di Arab sana di toko-toko wallah wallah, aduh, itu tidak boleh. Itu bukan adatnya Islam itu. Bahkan janganlah engkau membiasakan diri dengannya, karena dunia seisinya lebih rendah dan lebih hina daripada sumpah yang diucapkan atas nama Allah. Ada apa-apanya dunia ini dengan sifat Allah, dengan nama Allah. Dunia ini semuanya diciptakan oleh Allah. Sampai kita jual nama Allah, na'udzubillah, kita belum mengerti kebesaran Allah. Atas nama Allah untuk masalah duniawi ini, meskipun itu jujur, walaupun itu jujur, jangan kita. Kenapa? Ini nama Allah. Jangan, walaupun kita benar, wallah ini benar-benar, ini benar-benar barang asli. Walaupun kalau bisa jangan dulu pakai sumpah, karena nama Allah ini mulia benar. Nah, ada apa-apanya dengan dunia seisinya ini. Lalu bagaimanakah kalau itu dusta? Kalau benar aja tidak boleh. Tambah lagi yang dusta. Kalau memang mau laku, tak perlu kita sumpah. Bukan. Kalau memang mau beli, kalau mau sumpah, bukan di sini tempatnya. Mengenai hal ini disebutkan dalam hadis, Inna Allah yubghidul bayya'al halaf. Sesungguhnya Allah membenci penjual yang suka bersumpah. Disebut dalam sabda Nabi Muhammad SAW, al-yamin al-munfiqah li-sil'ah mumhiqatun bil barakati wal kasbi. Sumpah yang dapat membuat barang laku, dapat mencabut keberkahan pekerjaan. Dia sumpah, bukan sumpah laku barang benar, tapi berkahnya udah hilang. Buat apa rezeki tidak barokah? Hidup ini paling nikmat barokah hidup. Dalam hadis yang lain baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, At-tujjar yuhsyaruna yaumul qiyamah fujjar illa man ittaqa wa barra wa sadaq. Kelak di hari kiamat para pedagang dibangkitkan sebagai orang-orang yang berdosa kecuali yang bertakwa, baik dan jujur. Oleh karenanya hindarilah penipuan, membelit, menyamarkan barang dan menutupi cacat pada barang, karena sesungguhnya hal ini sangatlah diharamkan dan menjadikan jual beli tidak sah dari aslinya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya pernah suatu kali Rasulullah SAW pernah melewati seseorang yang menjual makanan. Kemudian beliau SAW memasukkan tangannya ke dalam makanan itu hingga jari jemari beliau SAW menyentuh bagian dalam yang basah. Kemudian baginda Rasulullah SAW bertanya, wahai penjual, makanan apa ini? Penjual itu menjawab, makanan ini terkena air hujan. Lalu beliau SAW bersabda, halla ja'altahu zahiran hatta yarahun nas man wasyana falaysa minna. Tidakkah engkau bisa menampakkannya agar orang lain bisa melihatnya? Barang siapa yang menipu kami kaum muslimin, berarti ia bukan dari golongan kami kaum muslimin. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau SAW melihat makanan yang bagian dalamnya kualitas rendah. Lalu beliau berkata kepada pemiliknya, halla bi'ta hadha ala hiddatihi wa hadha ala hiddatihi man wasyal muslimin falaysa minhum. Artinya, tidakkah kau bisa menjualnya secara terpisah satu sama lain? Barang siapa yang menipu kaum muslim, berarti ia bukan dari golongan mereka. Nabi SAW bersabda, wal bayya'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in kadiba wa kadama muhiqat barakatu bayhima. Artinya, kedua penjual dan pembeli boleh memilih sebelum mereka berpisah. Apabila keduanya jujur dan berterus terang, maka keduanya akan mendapatkan berkah dalam transaksi itu. Namun apabila keduanya berdusta dan tidak terus terang, maka tercabutlah keberkahan transaksi itu. Tak seorang pun diperbolehkan menjual barang yang cacat, kecuali ia harus menjelaskan cacatnya.
Apabila ia tidak menerangkannya, sedangkan di antara yang hadir ada yang mengetahui cacat itu, maka ia harus menerangkannya. Hal ini seperti yang telah disebutkan dalam hadis, dan hal ini termasuk sebuah nasihat yang wajib diutarakan. Dan termasuk penipuan yang diharamkan adalah mencampur adukan barang yang bagus dengan barang yang jelek, lalu menjualnya bersamaan dengan satu harga dengan tujuan sebagian dari mereka dengan tujuan penipuan. Dan termasuk penipuan adalah mencampur adukan uang palsu dengan uang asli. Hal ini tidak diperbolehkan apabila ada yang memberinya uang cacat yang cacatnya masih bisa dimaklumi, tetapi ia menyadari nanti orang itu akan menggunakannya untuk mengelabui orang lain dalam transaksi lainnya, maka hal ini tidak diperbolehkan. Jadi tidak ada jalan lain untuk menghindari uang cacat yang berbeda dengan uang yang beredar di tempat itu kecuali dengan cara membuangnya ke dalam sumur atau menghancurkannya. Hal ini seperti yang dilakukan sebagian salafus shalihin radhiyallahu anhu, atau membawanya ke pandai besi untuk mengeluarkan perak murninya. Karena uang ini bukan uang kertas yang dimaksud ya, yang cacat ini uang perak atau emas. Kalau cacat kan berkurang emas peraknya, jadi berkurang juga nilainya. Maka dari itu dia datang ke tempat untuk mengeluarkan perak murninya hingga menjadi uang perak murni yang bisa digunakan untuk membeli. Sedangkan campuran tembaga yang sudah mencair masih bisa dimanfaatkan untuk lainnya sesuai dengan nilainya. Barang siapa yang tidak menginginkan hal ini, hendaknya ia tidak menerima uang perak yang cacat yang tidak boleh digunakan dalam jual beli. Karena kalau uang ini jatuh ke tangannya dan ia mengetahui pemiliknya yang telah ia ajak berbisnis, maka sebaiknya ia mengembalikan uang itu kepada pemiliknya. Namun jikalau ia tidak ingin menghancurkan uang itu, maka ia tidak boleh mengelabui orang lain dengan uang ini, karena hal ini akan menyebabkan dosa. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu rezeki kita, memberikan keberkahan di dalam rezeki kita, dengan kita berpegang kepada Nabi besar Muhammad SAW, berpegangan dengan apa yang diajarkannya. Yang diajarkan Nabi kita ikuti, yang tidak kita jauhi, itu saja. Insya Allah di dunia yang penuh ujian ini kita selamat dari ujian ini, selamat. Ini ujian saja. Jangan kita pandang yang lain. Tidak ada artinya dengan senyumnya Allah. Tidak ada artinya, tidak ada artinya. Tidak ada arti. Bagaimana? Sesuatu yang tidak ada artinya. Buat apa kita ini kan ambil sesuatu yang abadi. Allah senyum sama kita, Allah sayang sama kita, itu baru sesuatu yang abadi. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kabul insyaallah. Segala hajat kabul, Allah gantikan segala yang hilang dari rezeki-rezeki kita, Allah kembalikan segala yang hilang dari rezeki-rezeki kita. Jikalau rezeki kita sedikit dibanyakkan oleh Allah, jikalau rezeki kita jauh didekatkan oleh Allah, jikalau rezeki kita tidak ada barakah diberkahi oleh Allah, jikalau rezeki kita di atas langit diturunkan oleh Allah, jikalau rezeki kita di dalam bumi dikeluarkan oleh Allah, jikalau rezeki kita jauh didekatkan oleh Allah, jikalau rezeki kita susah digampangkan oleh Allah dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atas segala rezeki tersebut dilimpahkan oleh Allah keberkahan itu pada diri kita, kehidupan kita, keluarga kita. Ala hadisnya ulil salih ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.